Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maba Uin Maulana Malik Ibrahim. Di sini akan menjelaskan tentang resume materi PBAK Fakultas Humaniora. Materi pertama dibawakan oleh Dr. Halimi MPD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Malang. Beliau menjelaskan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Sistem perkuliahannya yang pertama SKS atau disebut dengan sistem kredit semester. Beliau mengatakan kenapa disebut kredit? Karena mahasiswa tidak langsung mengambil sebanyak 150 SKS yang ada di perkuliahan, melainkan mahasiswa akan mengkredit atau mencicil sejumlah 150 semester selama 8 semester atau selama kuliah. Yang kedua, beban studi perkuliahan yang tidak lain adalah SKS atau sistem kredit semester yang harus diselesaikan selama 8 semester sejumlah 150 SKS. Ini juga bisa menentukan berapa lamanya perkuliahan mahasiswa. Yang ketiga, gelar. Setelah mahasiswa melakukan SKS yang sudah ditentukan, mahasiswa akan melakukan skripsi atau tugas akhir untuk memperoleh gelar. Gelar untuk mahasiswa sastra Inggris yaitu SS. Sedangkan untuk mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab yaitu SHUM atau sarjana humaniora. Selanjutnya, sistem evaluasi. Beliau menjelaskan di UIN Malang ada beberapa evaluasi guna sejauh mana para mahasiswa menyerap beberapa mata kuliah. Yang pertama, UTS dan UAS, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai dari UTS dan UAS ini akan menentukan IPK mahasiswa. Yang kedua, PKL atau praktek kerja lapangan, dilakukan mahasiswa sesuai dengan pilihan profesi masing-masing. PKL ini dilakukan pada saat semester 7 atau 8. Yang ketiga, komprehensif ujian dari semua matkul dari semester 1 sampai semester 7. Ujian ini harus dilakukan mahasiswa guna untuk melanjutkan ke tahap skripsi. Dan yang terakhir adalah skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sesuai bahan penelitian untuk mendapatkan gelar. Materi kedua dibawakan oleh Dr. Muasoma MSI MPD selaku Wakil Dekan Bidang AUPK tentang sistem pengelolaan pembiayaan dan perkuliahan. Beliau menjelaskan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan saat offline. Yang pertama, ruang kuliah yang disediakan WiFi. Yang kedua, ruang perpustakaan. Yang ketiga, ruang belajar kelompok bagi mahasiswa. Yang keempat, ruang teater biasanya digunakan sebagai tempat seminar, nobar, dan penampilan mahasiswa. Yang kelima, lab bahasa untuk digunakan sebagai belajar listening dan penelitian. Resume materi ketiga yang dibawakan oleh Dr. Galuh Nur Rohmah MPD MED selaku Wakil Dekan Bidang Pembinaan Mahasiswa dan Alumni UIN Malang. Beliau menjelaskan sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Beliau mengatakan bahwa visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya mahasiswa yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dari visi tersebut, beliau menambahkan mahasiswa akan memiliki cita-cita yang bermisi. Yang pertama, memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memicu minat mahasiswa dalam bidang humaniora. Yang ketiga, mengembangkan jalur kepemimpinan. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Tujuan dari visi misi di atas, beliau menjelaskan. Yang pertama, memiliki kedalaman spiritual. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme.
Lanjut program-program pembinaan dan pengembangan. Yang pertama, program yang akan dilakukan yaitu peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir, beliau menjelaskan strategi umum pembinaan dan pengembangan. Antara lain yaitu terprogram, sinergis, koordinasi kolaboratif, demokratis. Dan yang terakhir, bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat yang dibawakan oleh sambutan Kasubag Tata Usaha M. Asnani, SEMM, menjelaskan layanan akademik seperti layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian komprehensif, layanan distribusi KHS, layanan praktik kerja lapangan, layanan kegiatan yudisium, dan ada layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Beliau menjelaskan juga layanan ADM umum, yakni mengenai layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisir, dan layanan pinjaman ruang dan peralatan. Ada juga layanan administrasi keuangan, yakni layanan dukungan dana kegiatan OMIK. Selanjutnya materi kelima yang dibawakan oleh Bapak Ribut Wahyudi. Beliau menjelaskan tentang sistem perkuliahan bagi mahasiswa baru angkatan 2021. Beliau menjelaskan visi Fakultas Humaniora adalah terwujudnya mahasiswa yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi nasional. Misinya beliau menjelaskan yang pertama, mencetak sarjana sastra Inggris yang berakhlak ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains asing yang relevan dan budaya saing tinggi. Profil lulusan. Yang pertama, profil utama, akademisi atau profesional di bidang bahasa dan berakhlak ulul albab. Yang kedua, profil pendukung, pengajar bahasa Inggris, penerjemah, pariwisata, dan lain-lain. Lanjut, materi terakhir yaitu dari Bu Finda. Beliau menjelaskan SIAKAD alias Sistem Informasi Akademik guna untuk mengecek KHS. KHS ini adalah program di perkuliahan yang memiliki banyak fungsi. Fungsi-fungsinya yaitu mengatur jadwal kuliah. Di SIAKAD bisa mengajukan surat keterangan aktif. Cara menghitung IPK sama dengan jumlah SKS bagi nilai. Kata beliau, SKPI berisi prestasi, SKKM minimal 250 dari berbagai UKM dan kegiatan-kegiatan lainnya. Beliau juga mengatakan bahwa kalau ngulang mata kuliah bisa menghambat masa studi. Beliau juga menjelaskan dosen wali yaitu orang tua akademik selama kuliah. Ya, demikianlah resum materi PBAK Fakultas Humaniora hari pertama. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perucapan kata atau kekurangan kata yang salah-salah. Saya harap dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.